Turnamen Kings Cup 2025 yang digelar di Thailand pada awal September menjadi salah satu ajang uji coba internasional yang menyita perhatian publik sepak bola Asia. Meskipun bukan kompetisi resmi yang masuk dalam kalender AFC, Kings Cup punya reputasi panjang sebagai turnamen undangan bergengsi yang kerap dijadikan ajang pemanasan oleh negara-negara peserta sebelum menjalani kompetisi utama. Tahun ini, 4 negara yang ikut serta adalah Thailand selaku tuan rumah, Irak, Fiji, dan Hong Kong. Formatnya sederhana. 4 tim langsung melaju ke babak semifinal, kemudian pemenang masuk final, sementara yang kalah bertanding di perebutan tempat ketiga. Pertandingan semifinal pertama mempertemukan Thailand dengan Fiji. Laga yang digelar di Stadion Provinsi Kanchanaburi itu berjalan cukup timpang. Thailand yang berada di ranking FIFA 100 besar menurunkan kombinasi pemain inti dan lapis kedua, namun tetap terlalu kuat untuk Fiji. Dalam 90 menit, tim Gajah Perang berhasil memetik kemenangan telak 3-0 tanpa banyak kesulitan. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan mereka ke final dengan dukungan penuh publik tuan rumah. Di semifinal kedua, duel Irak kontra Hong Kong menghadirkan tensi berbeda. Irak datang ke turnamen ini bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan dengan tujuan jelas, mematangkan persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Irak, setiap laga uji coba punya arti penting karena mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh, termasuk timnas Indonesia, yang sama-sama masuk grup B bersama Arab Saudi. Meski di atas kertas jauh lebih diunggulkan, Irak justru sempat mengalami kesulitan menghadapi Hong Kong. Lini belakang mereka sempat lengah hingga gawang kebobolan lewat gol Matheus Or pada menit ke-61. Gol itu sempat mengejutkan banyak pihak karena publik menilai Irak datang dengan skuad solid berisi pemain yang berkompetisi di Liga Top Asia hingga Timur Tengah. Namun kualitas individu Irak akhirnya berbicara. Mohamed Elai, striker andalan yang lama jadi tumpuan tim nasional, kembali menunjukkan tajinya dengan mencetak 2 gol pada menit ke-67 dan ke-80. Brace itu memastikan Irak menang 2-1 dan melaju ke final untuk menantang Thailand. Bagi publik Indonesia, hasil ini seakan menjadi alarm serius. Pasalnya, timnas Indonesia harus bertemu Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Keberhasilan Irak membalikan keadaan dan memastikan kemenangan menggambarkan karakter mereka sebagai tim yang tidak mudah menyerah, punya mental juara, dan mampu mengeksekusi peluang dengan efektif di momen krusial. Hal ini patut menjadi perhatian Garuda, mengingat setiap poin di babak kualifikasi nanti akan sangat menentukan. Kings Cup memang kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian penggemar sepak bola Eropa, namun di Asia, turnamen ini punya makna prestisius. Sejak pertama kali digelar pada 1968, Kings Cup selalu diikuti tim-tim nasional dari berbagai benua. Thailand sebagai tuan rumah selalu menjadikannya ajang pembuktian diri. Sementara negara undangan biasanya menggunakan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, menguji komposisi pemain, serta menyesuaikan strategi dengan gaya bermain khas Asia Tenggara. Tidak mengherankan jika Irak memilih datang ke Thailand, alih-alih menggelar uji coba di kawasan Teluk. Mereka ingin merasakan atmosfer melawan tim-tim ASEAN, termasuk Thailand yang gaya mainnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia dan Vietnam. Kemenangan Irak atas Hong Kong juga memperlihatkan betapa tim ini punya kedalaman skuad. Meski tidak selalu menurunkan 11 inti, kualitas mereka tetap terjaga. Mohamed Elai yang menjadi pahlawan, misalnya, adalah striker berusia 24 tahun yang sudah cukup berpengalaman di level internasional. Penampilannya memberi gambaran bahwa lini serang Irak bisa sangat berbahaya kapan saja. Ditambah lagi, mereka punya sejumlah pemain lain yang tampil di Liga Qatar, Liga Iran, hingga beberapa yang merumput di Eropa. Kombinasi itu membuat Irak semakin berbahaya. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi pengingat bahwa perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Setelah berhasil melewati putaran ketiga dengan catatan membanggakan, Garuda justru harus menghadapi tantangan lebih berat. Grup B yang diisi Arab Saudi, Irak, dan Indonesia sendiri dipastikan berlangsung sengit. Arab Saudi jelas jadi unggulan utama dengan pengalaman tampil rutin di Piala Dunia.
Sementara Irak meski sering disebut tim kejutan, faktanya mereka punya sejarah manis dengan menjuarai Piala Asia ke-2007. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Tim Merah Putih sedang berada di masa transisi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Beberapa pemain keturunan seperti Jaid Zes, Tom Hai, hingga Neisen Chuan telah memberi warna baru, sementara bakat lokal seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan terus mengasah pengalaman di level internasional. Namun, laga-laga terakhir memperlihatkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Terkadang Indonesia bisa tampil luar biasa melawan lawan kuat, tapi juga bisa kehilangan fokus saat menghadapi tim yang lebih lemah. Itulah sebabnya kabar kemenangan Irak di Kings Cup menjadi alarm penting. Mereka bukan hanya datang dengan skuad mumpuni, tapi juga menunjukkan adaptasi cepat menghadapi gaya main Asia Timur seperti Hong Kong. Hal ini berarti, saat bertemu Indonesia, mereka tidak akan canggung dengan permainan cepat khas ASEAN. Sebaliknya, Irak bisa menjadikan pertandingan melawan Indonesia sebagai laga wajib menang. Sejarah pertemuan Indonesia dan Irak pun tidak banyak berpihak pada Garuda. Dalam catatan resmi FIFA, Indonesia sudah beberapa kali menghadapi Irak dengan hasil yang lebih banyak merugikan. Di kualifikasi Piala Dunia 2014, misalnya, Indonesia kalah telak 0-7 di Doha. Meski kemudian ada perbaikan pada pertemuan berikutnya, Irak tetap menjadi lawan sulit yang secara kualitas dan pengalaman lebih unggul. Satu-satunya modal Indonesia adalah semangat juang, dukungan supporter, serta faktor kejutan yang bisa dimanfaatkan bila tim tampil tanpa beban. Kings Cup 2025 bukan hanya soal hasil di atas kertas, tetapi juga momentum psikologis. Irak yang berhasil melangkah ke final tentu akan mendapat tambahan motivasi dan rasa percaya diri tinggi. Sementara itu, Thailand yang menjadi lawan mereka juga ingin membuktikan diri di hadapan publik sendiri. Final ini bisa menjadi tontonan menarik, sekaligus bahan evaluasi bagi Indonesia yang nantinya akan menghadapi dua tim Asia dengan karakteristik berbeda di kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi dengan gaya Timur Tengah klasik dan Irak yang lebih fleksibel, mampu menggabungkan fisik kuat dengan permainan cepat. Selain itu, langkah Irak ke final juga memberi pesan strategis. Mereka tahu betul pentingnya adaptasi menghadapi tim Asia Tenggara. Menghadapi Thailand di final Kings Cup memberi mereka kesempatan langka untuk mengukur kekuatan regional ini. Jika Irak mampu menundukkan Thailand, maka secara tidak langsung mereka sudah mendapat gambaran bagaimana cara mengalahkan tim-tim dengan gaya main serupa, termasuk Indonesia. Artinya, Kluivert harus menyiapkan strategi jitu agar Garuda tidak mudah dibaca. Penting pula dicatat bahwa Irak bukan tim yang asing dengan kompetisi internasional. Sejak kejayaan mereka di Piala Asia 2007, Irak memang belum kembali mencatatkan prestasi sefenomenal itu, tetapi mereka tetap rutin tampil di turnamen besar. Kedekatan budaya sepak bola mereka dengan Timur Tengah membuat Irak sering dihadapkan pada lawan-lawan berat. Hal ini membuat mental mereka terbentuk, berbeda dengan Indonesia yang baru mulai menemukan ritme di kancah internasional setelah lama absen dari kompetisi elit. Di sisi lain, kemenangan Irak ini bisa dijadikan bahan motivasi bagi timnas Indonesia, bahwa untuk bersaing di level Asia, Garuda harus berani menghadapi tim-tim kuat. Tidak ada jalan pintas. Melawan Irak nanti, Indonesia tidak boleh hanya berharap pada faktor kejutan. Perlu disiplin, efisiensi penyelesaian akhir, serta kemampuan bertahan yang solid. Kegagalan Irak di menit-menit awal melawan Hong Kong bisa jadi inspirasi. Jika Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan Irak di fase transisi, peluang untuk mencuri poin tetap terbuka. Namun, kerja keras jelas diperlukan. Irak sudah memberi bukti bahwa mereka mampu bangkit bahkan setelah tertinggal lebih dulu. Mental semacam ini harus diantisipasi. Indonesia tidak boleh lengah meski unggul skor, karena lawan punya kualitas untuk membalikan keadaan. Kings Cup 2025 memang hanya turnamen uji coba, tapi dampaknya bisa jauh melampaui sekadar trofi. Irak yang kini menatap final menghadapi Thailand sudah mendapat keuntungan besar. Mereka menguji kekuatan, menemukan kelemahan, dan membangun kepercayaan diri. Bagi Indonesia, menyaksikan perkembangan Irak di turnamen ini harus menjadi pengingat bahwa setiap detail akan berpengaruh di kualifikasi Piala Dunia ke-2026.
Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Dengan demikian, kemenangan Irak atas Hong Kong yang membawa mereka ke final Kings Cup 2025 bukan hanya cerita tentang tim yang mampu membalikkan keadaan. Lebih dari itu, ini adalah sinyal keras bagi Indonesia bahwa di babak kualifikasi nanti, Irak akan datang dengan mentalitas siap tempur. Garuda harus menjawab alarm ini dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan komitmen penuh dari setiap pemain. Karena di level Asia, sekecil apapun kelengahan bisa berujung pada kegagalan besar.